Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat kita bisa memandang wajah Rasul SAW dan bisa minum dari telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau bicara pemutus nikmat, siapa yang punya rumah ini? Mana yang punya rumah ini? Safar. Mana? Oh, lagi safar, Masya Allah. Mana adiknya? Yang mana? Masya Allah. Kira-kira rumah ini akan bertahan berapa lama di muka bumi ini? 100 tahun? Mungkin. 200 tahun mungkin. 1000 tahun mungkin. Tapi penghuninya sudah berubah. Akan berganti orang yang tinggal di rumah ini. Akan berganti pemilik tanah tempat ini. Kenapa? Karena semua harus pergi meninggalkan dunia ini. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, suatu saat akan pindah ke orang lain. Ya, kita bisa melihatlah penguasa-penguasa semuanya pergi dan berganti. Dulu sebelum rumah ini ditempatin oleh pemiliknya, ada orang lain yang menempatin. Sebelumnya ada orang lain. Sebelumnya mungkin tanah, belum ada rumahnya. Jemaah rahimakumullah, maka jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita miliki. Karena sejatinya kita hanya dititipin. Ibu-ibu takut tua nggak? Takut keriput nggak? Takut ditinggal sama suaminya nggak? Masya Allah. Nah, ada banyak ketakutan. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang awalnya jangan ditanya tentang dia ini. Dia memiliki ambisi yang begitu besar. Dia ingin menikahin putrinya khalifah. Dapat tuh putrinya khalifah, dia nikahin. Dia ingin menjadi gubernur Madinah, jadi gubernur Madinah. Lalu dia ingin jadi khalifah. Jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, berubah hidupnya. Yang sebelumnya dengan segala kemewahan dia, ya, ketika jadi khalifah dia panggil istrinya Fatimah, kalau nggak salah namanya. Dia mengatakan, istriku, itu dia. Engkau tahu bapakmu dulu dapat harta banyak dari hasil mana? Ini anaknya khalifah. Kalau engkau mau hidup sama aku, semua perhiasan-perhiasanmu kembalikan kepada Baitul Mal, kata dia. Kalau engkau mau hidup sama aku, tapi kalau enggak, ya mungkin kita sampai di sini aja. Nggak bisa kita lanjutkan. Dia cerita, innali nafsan tawaqah. Aku itu punya jiwa yang ambisius. Besar ambisiku. Dan aku lihat ketika aku ingin jadi gubernur, jadi gubernur. Jadi khalifah, aku kepingin jadi khalifah, jadi khalifah. Dan sekarang jiwaku itu berambisi untuk masuk surga. Selesai sudah, kata dia. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Wallahi jamaah, kayak apa surga itu? Orang kalau punya separuh Jakarta, dia mungkin akan jadi orang terkaya di dunia ini. Tapi surga itu seluas langit dan bumi, jamaah. Bukan seluas Jakarta.
fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Engkau ingin apapun Allah kasih. Wa taladzul a'yun, dan apa yang dilezati oleh pandangan mata kita. Yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun, kalian kekal selama-lamanya di sana. Ini yang nggak ada di dunia. Nggak semua yang kita inginkan kita bisa dapatkan di dunia, dan kalaupun kita bisa mendapatkan, nggak lama. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Ini Umar bin Abdul Aziz ngelihat orang-orang ya, biasanya kalau panas dia akan mencari teduhan. Kenapa? Kalau ibu-ibu keluar rumah takut hitam, maka dia pakai sunblock supaya ya tetap bisa menjaga tubuhnya. Umar lalu mengatakan, ya man kana hina tusibu syamsu jabhatahu awil ghubaru yakhafu syayna wasya'tha. Wahai manusia yang ketika diterpa oleh sinar mentari dia takut wajahnya menjadi kusam, atau dia takut dengan debu karena dia menjadi jelek nantinya. Wa ya'lafu dhilla kay tabqa bashashatuhu, dan dia lebih suka di bawah naungan, di bawah AC, di bawah kenikmatan, agar muda dia tetap, agar kebugaran dia utuh. Fasawfa yaskunu yawman raghiman jadatha. Ingat, tu wajah yang cantik, wajah yang tampan, yang bugar, suatu saat akan tinggal di sebuah lokasi menjadi bangkai yang busuk. Fi qa'ri mudlimatin ghabra muhishat. Dia akan berada di sebuah lubang yang gelap gulita, yang awalnya dia takut dengan debu, semua debu itu ditimpakan ke tubuhnya. Awalnya kita kena debu dikit takut, kita ambil tisu, kita ambil apa, nanti semua tanah itu nutupin kita jemaah. Bukan cuma wajah kita, bukan cuma tangan kita. Kita ini tercipta dari tanah. Yutilu fi qa'riha tahta as-sara labatha. Enggak sebentar di dalam sana. Enggak sebentar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya sudah 1429 tahun. 1429 tahun. Di muka bumi hanya 63 tahun. Lebih lama mana hidupnya? Sebentar di muka bumi, 63 tahun. Dan susah hidup Nabi SAW. Di dalam kuburnya 1400 tahun. Lama syama. Makanya dikatakan lama engkau akan tinggal di sana. Maka kalau keterkena debu ya, ketika berusaha untuk merawat wajahnya, ingat suatu saat wajah ini akan penuh dengan belatung jemaah. Kalau dia katakan tajahazi bi jihazin tablughina bihi ya nafsu qabla ar-rada lam tukhlaqi abatha. Wahai jiwaku, engkau harus persiapan untuk hari-hari yang panjang, untuk kegelapan yang tidak akan berakhir kecuali dengan amalanmu. Lalu dikatakan kalian ini tidak diciptakan sia-sia. Ada yang kerjanya sibuk perawatan tubuhnya, tapi lupa merawat jiwanya. Masya Allah. Fitness, ibu-ibu kalau fitness berapa jam? 1 jam? Sholat malam berapa jam? Coba bandingkan. Dibandingkan tuh. Kita menjaga tubuh kita dengan menjaga jiwa kita, lebih sering kita itu menjaga tubuh kita. Suplemen, ya vitamin, ya krim, semuanya dipakai untuk tubuh yang bakal jadi tanah. Tapi untuk jiwa, ya memang manusia sering lupa. Maka kalau sedang bercermin, yang suka bercermin siapa jemaah? Bapak-bapak apa ibu-ibu?
Kalau ada bapak-bapak suka bercermin, dia setengah ibu-ibu. Nah, dan ibu-ibu itu, perempuan itu nggak malu. Kadangkala anak naik busway, ada perempuan ngeluarin tasnya, cerminnya, ya Allah, di depan orang banyak kan, astagfirullah. Kadangkala turun dari mobil, itu masih menghadap ke mobilnya orang. Di dalam ada orang, padahal dia astagfirullah, anak ngomong astagfirullah ya. Nah, dan perempuan itu kalau bercermin yang dilihat wajahnya apa bajunya? Wajahnya. Kadangkala kerudungnya terbalik, nggak berasa dia, karena dia sibuk ngeliatin wajahnya. Coba tuh wajah dilihat. Kira-kira kalau anak 2 hari di kuburan, setelah ditinggal oleh suami, oleh anak, oleh semua keluarga, bagaimana wujud kita, jemaah? Jangan nanti kalau mati sekarang, yang umur 60 tahun sudah kelihatan keriput. Anak kadang-kala ngelihat kulit anak, ya Allah ya, udah sampai waktunya. Suatu saat kita akan kehilangan kulit kita, jemaah. Bukan akan keriput, akan ngelupas kulit itu, jemaah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, aksiru dzikra hadzimil ladzat, kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan. Kalian banyak-banyak, bukan hanya mengingat, tapi banyak kali kalian mengingat al-maut. Kenapa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin minal aish illa wassa'ahu alaih. Kalau orang ingat mati ini, tidaklah dia mengingat kematian dalam kondisi dia sedang susah, sedang sempit rizkinya, melainkan akan diluaskan buat dia. Dan sebaliknya, ketika dia dalam keluasan rizkinya, kalau ingat mati akan jadi sempit dunia ini buat dia. Jadi kalau ada orang susah ingat mati, dia kena penyakit, divonis kanker stadium 4, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau dia ingat mati, yang ini mudah, aduh, cuma sakit, nanti di sana bukan sakit lagi, akan jadi nikmat hidup dia. Dia akan berpikir untuk mempersiapkan untuk yang itu. Kalau orang sedang senang, ibu-ibu kalau sedang ngitung fulus, sedang melihat perhiasannya bertumpuk, maka ingat, kalau aku mati ditinggal ini semuanya. Maka dengan itu kita itu akan seimbang antara dunia dan akhirat kita. Kita selalu berbicara, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Naam, sahih, nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Bahkan Allah mengatakan, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dengan cara yang nggak benar dalam beragama. Beragama itu ya sesuai lah, sesuai dengan perintah, nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Untuk urusan dunia ya sesuailah dengan kebutuhan kita. Semua beranggapan dia itu sudah balance antara dunia dan agamanya. Kalau kita lihat anak-anak kita yang sekolah umum, jamaah, berapa jam belajar agama? 2 jam. Yang sekolah umum 2 jam. Taib, nanti sampai SMA. Ketika kuliah berapa jam belajar agama? 1 semester, kalaupun ada 1 semester. Setelah itu nggak ada agama sudah.
terus dikatakan ini seimbang. Kita yang belajar agama tiap ba'dal maghrib dikatakan berlebihan. Ana cuma belajar agama ba'dal maghrib, engkau katakan berlebihan. Itu yang kuliah dari pagi sampai siang bertahun-tahun, yang dipelajarin hanya urusan dunia, tidak dikatakan berlebihan. Kita harus fair lah. Kalau benar 50-50, 50-50 nggak apa-apa. Tapi nggak boleh 50-50 jemaah. Kenapa? Nabi SAW hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang dikuburnya sudah 1400 tahun. Masa seimbang 63 sama 1400? Ya nggak mungkin. Yang harus lebih banyak yang mana? Yang 1400. Kalau bicara bekal, anak harus bawa bekal. Anak mau hidup di dunia, Ustaz. Anak butuh biaya, anak butuh ongkos. Anak ingin punya rumah, anak ingin naik mobil, silahkan. Tapi sisanya untuk akhirat. Karena di situ engkau lama, lebih lama daripada di rumah ini. Di rumah ini cuma tadi 63 tahun, 70 tahun. Anggap paling panjang umurnya 100 tahun di rumah ini. Itu pun sudah sakit-sakitan. Kenapa engkau kalau bicara seimbang? Ya seimbang, persentasenya jelas. 100 tahun sama 1000 tahun beda persiapannya. Tapi kita ya lupa dengan kematian yang kita akan tinggal di sana ribuan tahun. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashira ashrah." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah orang yang ke-10. Di situ ada 9 sahabat, dia orang yang ke-10. Faqama rajulun minal ansar. Kemudian salah satu lelaki dari kalangan Ansar berdiri. Dia bertanya, "Ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas?" Siapakah manusia yang paling cerdas? Siapakah manusia yang paling tegas? Siapa? Kalau bicara cerdas, ya yang IQ-nya paling tinggi, dia orang yang paling cerdas. Faqala aktsaruhum dzikran lil maut. Mereka adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang cerdas adalah orang yang paling mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datang. Ulaika humul akyas. Mereka orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka itu pergi membawa kemuliaan dunia. Dia bawa semua kemuliaan dunia. Orang itu berebut untuk mencari kehormatan di dunia ini. Ada yang dengan harta, ada yang dengan jabatan, ada yang dengan kekuasaan. Dia berebut, dan orang yang mempersiapkan diri untuk kematian adalah orang yang membawa semua kehormatan dunia ini. Dan dia membawa kehormatan akhirat, jamaah. Kenapa? Ya karena dia tahu yang di dunia bakal dia tinggalin. Tapi bukan berarti dia nggak beramal. Dia harus beramal. Bukan berarti dia miskin. Mungkin dia orang paling kaya. Tapi dia senantiasa mengingat kematian. Makanya suami itu sekali-kali ajak istrinya ke kuburan. Ajak istrinya ke kuburan. Istri kalau ngelihat suaminya jarang pulang, mau tidur, selalu urusan dunia. Ada seorang yang cerita sama ana, ada orang kaya raya, mungkin hartanya sudah 1 triliun lebih. Ana pikir hidupnya bahagia. Ada cerita salah satu keluarganya kalau malam hari dia mengadu sama istrinya tentang beban dunia yang dia pikul, tentang pekerjaan-pekerjaan yang gak ada ujungnya,
tentang pertemuan-pertemuan yang selalu harus dilakukan, tentang perjalanan ke sana ke sini, ngurusin apa? Fulus. Padahal dia punya fulus. Dia tuh bisa tinggal di rumahnya, nggak kerja 70 tahun bisa dia. Orang punya duit 1 triliun jemaah. Kira-kira bisa nggak dia 70 tahun nggak kerja? Bisa. Artinya seharusnya dia jadi bos. Dia yang ngatur duitnya. Dia bisa mengatakan tidak kepada duitnya. Hari ini ada meeting? Enggak. Aku mau kajian. Katanya fulus. Iya, anak kan yang punya fulus. Anak yang punya perusahaan. Kenapa anak diperbudak sama perusahaan anak? Anak yang bisa mengatakan hari ini tutup. Itu bos yang bisa mengatakan itu. Tapi yang ada tidak, jemaah. Manusia ini dikuasai oleh hartanya. Seharusnya dia menguasai hartanya. Makanya kok dikatakan silakan jadi orang kaya, silakan jadi pejabat, silakan jadi penguasa, tapi ingat mati. Makanya kalau mau tidur itu selalu diingatkan mati, bukan ingat rapat besok hari. Bismikallahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati ya Allah. Karena tidak pernah tahu apakah besok pagi masih dibangunkan oleh istrinya dan bisa bernafas. Nggak ada yang tahu. Besok ya besok, urusan besok. Malam ini aku akan siapkan diriku. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat, kalau bisa kalian itu malam hari mau tidur itu, ya tiap 2 malam lah tulis wasiat. Hati tiap 2 malam ingat mati. Tulis wasiat. Karena kalau orang tulis wasiat, umpamanya seorang yang punya fulus banyak, dia nulis wasiat. Kenapa anak tulis wasiat? Ini kan uang anak, ini kan harta anak. Di situ dia tahu kau bakal mati. Mumpung masih hidup, masih bisa tulis wasiat. Kalau mati nggak bisa. Hadis tadi sanadnya dihasankan oleh Al-Iraqi. Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang meriwayatkan hadis panjang tentang perjalanan kematian seorang hamba. Dia mengatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Suatu hari kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam sedang ada jenazah. Fajalasa ala syafiril qabr fabaka. Nabi SAW duduk di pinggiran kuburan yang sedang digali itu jemaah. Beliau melihat tuh bagaimana tanah dikeluarkan. Berapa sih luasnya kuburan kita nanti jemaah? Rumah ini cukup untuk berapa kuburan? Yang hadir sekarang berapa orang di sini? Cukup buat 100 orang mungkin. Nanti kita akan ambil bagian. Nabi melihat kemudian beliau menangis. Hatta balla thara sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Nabi itu menangis sampai air matanya membasahi tanah jemaah. Diam semua sahabat. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Lalu beliau berkata, ya ikhwani limithli hadha fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, untuk yang seperti ini hendaknya kalian mempersiapkan. Kuburan itu berangkas amal. Berangkas amal itu kuburan. Kalau berangkas duit kita punya mungkin di rumah.
Kita punya safety box mungkin di hotel yang isinya surat-surat berharga milik kita. Tapi semuanya nggak bisa dipindah ke brankas amalan kecuali antum masih hidup. Maka segeralah dipersiapkan. Para ulama menjelaskan keutamaan memperbanyak mengingat kematian. Ad-Daqqaq mengatakan man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Dia akan segera bertaubat. Karena dia nggak pernah tahu kapan kematian tiba. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dia akan ingat, kalau engkau pagi jangan nunggu sore. Sebagian kita masih punya dosa yang dia simpan, yang masih dia kerjakan. Walaupun udah sering datang kajian, masih ada dosa-dosa yang dilakukan. Kenapa masih melakukan dosa itu? Karena dia masih menunda tobatnya. Iya, anak akan berubah, Ustaz. Anak akan jadi lebih baik. Insya Allah, anak akan lakukan semua itu. Tapi pertanyaannya, apakah nanti sore engkau masih hidup? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari rumah ini tidak ditabrak oleh kontainer mati nantinya? Siapa yang tahu? Banyak orang yang di pinggir jalan nggak pernah pulang kembali ke rumahnya. Ada orang-orang yang pagi hari dia bercermin, dia pasang itu kancing bajunya, kemudian dia pulang sudah tidak bisa membuka kancing bajunya. Dibuka kancing bajunya oleh yang memandikan jenazah. Ibu-ibu mungkin pakai abayanya, pakai brosnya, pakai semuanya. Ada sebagian yang akhirnya tidak pernah membuka abayanya kembali karena dia sudah membujur kaku. Maka orang yang ingat atau memperbanyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Wa qana'atil qalb. Yang kedua, dia akan qanaah, jemaah. Hidupnya serba cukup. Sebagian kita itu makan nggak enak karena ketika disuguhkan makanan dia memikirkan makanan yang lain. Kalau dia itu ingat sama mati, ya udah alhamdulillah, yang ada ini rizkiku, yang tidak ada wallahu alam. Kenapa ana mikirkan hari kemarin? Oh, kemarin itu nasinya lebih enak kemarin. Sekarang yang ini yang ada. Ada orang yang rumahnya, Allah maghfir lana dzunubana, semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita jemaah ya. Nabi SAW itu rumahnya berapa kali berapa jemaah? 5 kali 5 kira-kira. 5 kali 5. Ketika beliau hijrah, ini orang yang hijrah harus siap susah. Ketika hijrah, Nabi SAW numpang rumahnya. Numpang rumahnya. Di rumah sahabat. Beliau tidak bangun rumah. Beliau bangun rumahnya Allah Azza wa Jalla. Besar rumahnya Allah ini dibangun sama Nabi SAW. Kira-kira waktu itu akhirnya jadi 50 meter kali 50 meter. Beliau ketika ditawari oleh para sahabat tanah masjid itu, ada yang mau kasih wakaf. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu wakaf buat Allah. Kata Nabi SAW, la, thaminuni, aku mau beli. Berapa harganya?
Disebutkan harganya dibayar sama Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi ingin pahala terus mengalir buat Nabi SAW. Kalau yang beli orang lain, orang itu yang dapat pahala. Katanya tidak ana yang mau bayar. Beliau mempersiapkan diri untuk kematian, jamaah. Ketika beliau ditawari oleh Abu Bakar Siddiq untuk naik ontanya, Abu Bakar persiapkan onta untuk hijrah 2. Yang dikasih makan dari daun sumar yang gagah. Ini onta. Kata Nabi SAW, aku mau naik onta ini tapi aku bayar. Aku nggak mau gratis. Bayar Nabi SAW. Ketika masjid selesai dibangun, beliau bangun rumahnya. Hanya 5 kali 5 jemaah. Ya kan masih miskin Rasul SAW. Iya. Dan beliau meninggal pun di rumah itu. Nggak ada pikiran mau renovasi rumah. Baik. Orang yang ingat mati, dia akan qanaah dengan apa yang dia miliki. Tadi Ana sampaikan hal itu bukan berarti kita nggak boleh punya rumah yang luas. Boleh. Tapi jangan lupa, kalau engkau punya rumah yang luas, luaskan rumah Allah. Engkau mau renovasi rumahmu, renovasi rumah Allah dulu lah. Yang itu bakal menerangi kuburanmu. Rumah yang kau tinggalin akan ditinggal. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikasih harta yang lebih, beliau pernah punya uang banyak, iya. Apa yang beliau lakukan? Kalau kita bicara seimbang nih jamaah, dunia akhirat. Ketika beliau punya uang lebih, beliau itu berkorban berangkat haji beliau. Tahun ke-10 Hijriah. Beliau membawa 100 ekor onta untuk dikorbankan. Apa nggak berpikir satu onta dijual buat beli rumah yang lebih besar lah? Enggak. 100 ekor onta dipotong sama Nabi SAW untuk Allah Azza wa Jal. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita jamaah. Beliau tidur itu di atas tikar. Yang kalau bangun tidur garis-garis tikar itu berada di pundak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau manusia yang paling dicintai Allah, yang paling dihormatin, yang paling disayangi, yang paling indah yang pernah ada di muka bumi. Supaya kita tahu, dunia ini Allah bagikan kepada semua orang, yang mukmin dan yang kafir. Yang dikasih kemuliaan dunia belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau dikasih kemuliaan dunia, kemudian dikasih iman dan takwa, itulah cinta Allah Azza wa Jalla. Maka semoga yang dimuliakan oleh manusia juga bisa memuliakan dirinya dengan bertakwa kepada Allah. Caranya ingat mati. Jadi qanaah kita. Wa nasyatil ibadah, dan orang yang ingat mati yang ketiga, dia itu akan mendapatkan nasyat, sebuah kesungguhan untuk beribadah.
Kalau kerja cari dunia, niatkan buat akhirat. Bapak-bapak atau ibu-ibu suaminya berangkat kerja, sampaikan kepada suaminya, bang, jangan lupa niat bang. Bukan hanya sholat yang perlu niat, bukan hanya haji yang perlu niat, bekerja mencari dunia pun perlu niat supaya jadi ibadah. Apa niatnya? Ya niatkan untuk mencukupi keluarga. Niatkan untuk membantu orang tua. Pernah suatu hari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum bersama Nabi alaihi salatu wassalam itu melihat seorang pemuda yang gagah yang sedang bekerja. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau tenaganya ini buat di jalan Allah, Masya Allah, cuma sayangnya untuk cari dunia. Kata Nabi SAW, apa kata kalian? Kalian jangan mengatakan seperti itu. Idza kharaja yas'a ala iyalin sigharin, kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, keluarganya yang lemah, fahuwa fi sabilillah, dia ini di jalan Allah. Kalau dia keluar untuk membantu kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja supaya tidak minta-minta sama orang, supaya bisa mencukupi dirinya, menjaga kehormatannya, fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya bekerja mura'atan linnasi wa mufakharah, dia bekerja berusaha hanya untuk menonjolkan dirinya, untuk berbangga-bangga dengan hartanya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka ini di jalan syaitan. Kalau sampai suaminya kerja hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk menunjukkan dia bisa beli ini, beli itu, bisa punya ini, punya itu, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Maka sampaikan kepada suaminya agar niatnya untuk mencukupin keluarga. Itu pun sudah dihitung fisabilillah. Gimana kalau niatnya untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu? Aku harus kaya, umpamanya dia katakan. Aku melihat banyak orang-orang yang butuh bantuanku. Masjid-masjid bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Pembebasan lahan untuk sebuah tempat ibadah nggak lunas-lunas. Aku ingin punya harta bisa menutupin itu semua. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Akhirnya semangat bekerja, semangat beribadah. Tidurnya pun nilainya ibadah. Makannya, gimana seorang ketika dia makan enak, ya Allah, sarapan enak, insya Allah nih buat sholat duha 8 rakaat. Makannya terhitung ibadah. Ketika tidur habis isya, anak mau tidur, kok tidurnya sore banget? Iya, ya Allah, anak mau tidur, ya Allah, anak kepingin bangun malam itu sejak jam 1 sampai subuh. Aku kepingin, ya Allah, selama hidupku aku cuma sholat malam setengah jam, mungkin 1 jam paling lama. Kapan aku bisa sholat malam sepertiga malam akhir full untukmu, ya Allah? Niatkan untuk itu. Jadi orang kenapa ingat mati lagi? Karena dia ingat mati, dia semangat. Ini loh yang aku akan bawa. Kenapa orang-orang tiap pagi keluar dari rumahnya bekerja, pulang sore hari, pulang malam hari, dan setiap pagi esokan harinya semangat dia untuk bekerja? Karena dia ingat sesuatu. Apa yang dia ingat? Mungkin dia ingat gaji, mungkin dia ingat dia punya hutang yang harus dia bayar. Kalau anak nggak kerja, gimana anak ngurusin hutang? Mungkin dia ingat sama orang tua dia. Gimana kalau dia ingat dengan kematian?
Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Adapun orang yang lupa dengan kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda tobat dia. Mau tidak mau. Karena dia punya angan-angan yang panjang. Nanti. Dia berpikir umurku masih 25 tahun, umurku masih 30 tahun, umurku masih 40 tahun, terus. Wa tarkur ridha bil kafaf, dan dia tidak akan pernah qanaah dengan apa yang dia miliki. Selalu memandang kepada harta orang lain. Dapat rizki 1 miliar pun dia nggak akan qanaah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau utiya ibnu Adam wadin min dhahab." Kalau anak Adam ini dikasih 1 lembah isinya emas, la tamanna lahu thaniyan, dia kepingin punya 2, kepingin punya 3. Maka orang yang lupa sama kematian, dia akan merana hidupnya, nggak pernah seneng. Punya banyak, punya sedikit, merana. Wattakasul fil ibadah, males ibadah, males ibadah. Ibu-ibu nih khususnya nih, suaminya itu datang kajian berapa pekan sekali. Ada yang suaminya tidak pernah datang kajian sama sekali. Ada yang suaminya datang ke kajian sekali karena istrinya merengek-rengek sama dia. Apa penyebabnya? Lupa sama kematian. Makanya kalau lihat suaminya, dilihat sudah menunda-nunda tobat, kemudian selalu yang dibicarakan dunia, ajak suaminya ke kuburan. Bang, antarkan aku bang. Kemana? Ya ke kuburan. Ingin mengucapkan salam kepada ayahanda kalau ayahnya meninggal dunia. Datang jemaah. Karena subhanallah jemaah, ada orang yang memang majelisnya itu dunia. Grup, sampai teman-teman cerita ada grup saat ini, grup mobil Mercy, Jeep Mercy yang kuno-kuno, isinya orang-orang kaya semua. Yang dibicarakan kalau nggak fulus apa? Perempuan. Iya. Kalau nggak fulus perempuan. Udah itu aja yang dibicarakan. Kalau ada satu yang bicara agama, afwan, ini bukan grup share agama. Nggak mau mereka jamaah. Karena kalau dikasih tentang peringatan agama, diingatkan dengan kematian, itu yang membuat orang sadar. Tapi karena lupa dengan kematian, makanya susah dikasih tahu. Orang kalau lupa sama mati itu susah dikasih tahu. Caranya gimana? Diingatkan dengan kematian. Itu aja dakwahnya dulu. Lagi makan sama suaminya, bang, teman kita meninggal dunia bang. Mungkin dia nggak enak makan. Masa aku mau makan kau cerita mati? Ditinggal. Berat jamaah memang. Jadi nggak enak dunia ini jamaah. Tapi harus seperti itu. Ingatkan dengan Allah, ingatkan dengan kematian, ingatkan dengan akhirat. Qala Abu Abdi Rabbih li Makhul, ini seorang tabi'in berkata kepada temannya,
Ya Aba Abdillah, atuhibbul jannah? Wahai Abu Abdillah, apakah engkau suka dengan surga? Qala wa man la yuhibbul jannah? Siapa yang enggak suka sama surga? Qala fa ahibbal maut fa innaka lan taral jannah hatta tamut. Maka kalau engkau cinta surga, cintailah kematian, karena engkau tidak akan pernah melihat surga sampai engkau mati. Kalau engkau mati baru bisa melihat surga. Raja bin Haywah ini salah satu penasehatnya Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, ma aksara abdun zikral maut illa tarakal hasad wal farah. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, melainkan dia akan meninggalkan sifat iri dan dengki dan bergembira yang berlebih-lebihan. Orang kalau ingat mati nggak akan hasut sama orang lain. Dilihat orang punya barang baru, ibu-ibu yang dibanggakan apa sih biasanya? Nama ibu-ibu? Tas. Allah yahfad min syarri tas. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kejahatan tas ini jemaah. Jahat jemaah. Tasnya harganya berapa? Berapa kira-kira jemaah? Yang paling mahal berapa tasnya di sini? Berapa kira-kira? Ada seorang yang berangkat umroh, dia ngomong, Ustaz, ana bingung Ustaz, orang berangkat umroh itu, ini harim-harim ini, itu dia lagi makan di restoran, semua tasnya ditaruh di meja. Ini umroh bukan mau pamer tas, kata dia. Tapi subhanallah jemaah, Masya Allah, tasnya harganya 50 juta, sodakohnya 100.000, sodakohnya 1 juta, sodakohnya 2 juta. Padahal yang mau dibawa itu yang dikeluarkan dari tas. Tapi orang jemaah kadang-kala buat hasut orang lain, buat iri tetangganya, padahal tasnya pinjem. Tapi kadang-kala Allah yahfad. Tapi orang kalau ingat mati, dia ngelihat tas yang mahal pun dia tidak akan bergeming sama sekali hatinya. Ana pernah di Mekah itu, dia lewat toko jam. Kita mahasiswa waktu itu. Kita lihat jam, ada harganya di sana. Dilihat ya, ana waktu itu beli jam harganya ya mungkin 25 real, 25 real. 25 real itu berapa jemaah? 100.000 lah, 100.000. Itu lihat jam harganya, ana masih ingat 21.000. Ana ngomong ya Allah. Ana lalu berpikir, buat apa orang beli jam harganya 21.000? Sampai ana debat sama teman waktu itu. Dia beli jam harganya 200 real. Ana 25 real. Ana tanya sama dia, apa bedanya jam antum sama jam ana? Enggak ada, sama, menunjukkan kepada waktu. Jam sekian, jam sekian. Itu kan tujuannya orang pakai jam. Kata dia, ya beda lah, kata dia. Oh iya, beda perasaan. Jadi orang kalau pakai jam harga 25 real, itu biasa aja jemaah. Tapi kalau pakai jam harga 21.000 real, itu harus keluar dari bajunya supaya kelihatan. Dia mau pakai lengan panjang, nggak kelihatan jamnya. Pakai lengan pendek. Kalau pakai lengan panjang pun jamnya itu dilepas, apa ya, sampai kayak mau lepas ya. Astaghfirullahaladzim. Ini orang kalau
nggak banyak ingat mati, dia akan bergembira, bangga-bangga dengan hartanya ini itu. Maka perbanyak ingat kematian. Allah mengatakan, alhaakumut takatsur. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalian itu terlena atau dilenakan dengan memperbanyak harta. Awal perjalanan hidup manusia ketika bekerja untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nggak punya rumah, ingin punya rumah. Nggak punya mobil, ingin punya mobil. Nggak punya motor, ingin punya motor. Nggak punya istri, ingin punya istri. Ketika semua sudah dimiliki, terus apa? At-takatsur, menumpuk. Jadi bukan kebutuhan. Jadi tumpuk. Dapat duit 1 miliar. Alhamdulillah. Sedekah 25 juta. Alhamdulillah. Banyak enggak sedekahnya? Orang punya duit 1 miliar, sedekahnya 25 juta. Sedikit jamaah. Tapi dia merasa banyak. Alhamdulillah Ustaz, anak bantu fulan 25 juta. Alhamdulillah. Anak nggak tahu kalau fulusnya dia 1 miliar. Anak jazakallah khair bang, banyak banget bang. Padahal dia baru beli motor harganya 700 juta. Sodakohnya 25 juta. Syama. At-takatsur. Sampai kapan? Sampai zurtumul maqabir. Sampai kalian ziarah ke kubur. Mati. Yaqulu ibnu Adam, kata Nabi SAW, mali. Anaknya Adam ini mengatakan, ini hartaku, ini milikku, ini milikku. Selalu kita seperti itu. Ini rumahku, ini motorku, ini mobilku, itu tanahku, itu perusahaanku, milikku. Kata Nabi SAW, walaysa lahu min mali. Kau tahu anak manusia, apa sih yang milikmu itu? Ma'akaltahu fa'afnait, yang kau makan kemudian jadi kotoran, itu milikmu. Wa ma labistahu fa'ablait, yang engkau pakai kemudian jadi usang, itu milikmu. Wa ma tasaddaqta bihi fa'abqait, yang kau sedekahkan kemudian kau simpan, itu milikmu. Sisanya milik orang. Sisanya milik orang. Milik orang memang. Walaupun mobil atas namanya, selesai meninggal dunia, anaknya bagi-bagi udah. Ada orang jemaah Masya Allah di Solo, dia itu setiap belanja sesuatu selalu 2. Belanjanya, uang belanja buat istrinya tiap bulan itu double. 1 buat istrinya, 1 diletakkan di panti asuhan. Berapa buat istrinya? Seperti itu dia taruh di panti asuhan. Dia beli baju selalu 2. Yang dia pakai 2. Dia beli 1 kasihkan orang, sama dengan yang dia pakai. Selalu seperti itu. Sampai suatu hari dia beli mobil 2. Anaknya nggak setuju sama. Ayah, oke lah kalau baju 2 nggak apa-apa. Ini mobil ayah beli 2. Apa kata ayah? Nak, abah ini bukan cuma kepingin naik mobil di dunia, nak. Abah juga ingin naik mobil di akhirat nanti sana. Subhanallah jemaah. Kenapa? Karena dia ingat dengan akhirat, dia tahu mau mati. Ada ditumpuk itu buat apa sih? Ditumpuk itu buat apa? Jemaah rahimakumullah, orang kalau mati itu ingin kembali ke dunia. Allah mengatakan di surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai gara-gara anak kalian, gara-gara harta kalian, kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang selalu kalau cari dunia, kalau nggak buat anaknya, buat keluarganya, ya buat kebanggaan dia. Jangan sampai kalian
terlalaikan dengan dunia kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan itu orang yang merugi. Rugi dia itu jamaah. Bangkrut dia, capek bekerja untuk dunia, ditinggal. Kira-kira kalau kita ngelihat orang ya, dia mengeluarkan emas dari sebuah gunung. Subhanallah, dia dapat 1 truk isinya emas. Kemudian dia pulang nggak dibawa jemaah. Apa kata orang kampung sana? Ini waras apa nggak waras orang ini? Udah capek dapat 1 truk ditinggal. Dan itu kebanyakan manusia. Makanya Allah katakan orang yang lupa dengan Allah gara-gara menumpuk harta, gara-gara sibuk sama anaknya, maka dia orang yang rugi jemaah. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, semuanya dia rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, kalian belanjakan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah ingatkan, tuh duit bukan milikmu, aku yang kasih. Engkau sodakoh itu dengan uang yang aku berikan kepadamu. Kenapa orang harus pelit? Sebuah permisalan, kalau ada orang ngasih duit sama ana pernah dikasih orang duit zakat. Zakat nih, Ustadz ada uang zakat Ustadz 500 juta. Ana ngeluarkannya berat nggak jemaah? Nggak berat, orang duitnya orang. Ana transfer sana, transfer sana, transfer, selesai sampai habis. Udah bang, selesai sudah amanahnya. Nggak berat buat ana, karena itu bukan duit ana. Kalau ada orang lagi yang kasih duit sama kita nih 10 juta, tolong kau berikan kepada fakir miskin itu 1 jutaan 10 orang, nanti aku kasih kau 100 juta. Kira-kira kita segera nggak bagikan itu jemaah? Oh bismillah. Karena kita tahu nih orang akan gantiin 100 juta, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Lalu kita nggak percaya sama Allah. Allah katakan anfu mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Kalau uangmu itu bukan dari aku, jangan dirizki, jangan dibagikan. Ternyata semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ketika orang mengatakan kalau mati datang ya, keluarganya bingung, menangis, apa yang diinginkan oleh dia? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, aku minta sama Engkau ya Allah untuk diakhirkan sedikit dari umurku, sedikit aja, 5 menit mungkin, 2 menit, 1 menit, supaya bisa wasiat, supaya bisa bicara. Aku mau ngomong rumahku sodako, aku mau ngomong hartaku yang di sana 30% sodako. Aku ingin ngomong itu aja ya Allah. Nggak bisa jamaah. Dia ingin sodako karena dia rugi, udah capek nggak dapat pahalanya. Dia akan dihisap, ditanya dapat dari mana. Anak-anaknya akan menikmatin harta itu. Ketika ditanya sama Allah anaknya, dapat dari mana engkau uang 5 miliar? Apa kata anaknya? Warisan bapak. Selesai anaknya jawab. Tapi sang bapak akan ditanya, dapat dari mana kau duit itu dan kemana engkau infakkan. Yang diinginkan adalah bersedekah. Yang terakhir jamaah, mengingat kematian ini bukan berarti akhirnya kita duduk di depan sejadah membaca Al-Quranul Karim, sholat nggak keluar rumah. Sampai ada orang yang ingat mati, dia jadi paranoid, ketakutan. Nggak, mengingat kematian ini seharusnya memotivasimu untuk beribadah lebih lagi, beramal, cari dunia sebanyak-banyaknya, bawa ke akhirat, bawa semuanya. Jadi jangan difahami mengingat mati ini akhirnya kita nggak bekerja. Untuk apa? Ya untuk persiapan ke sana. Jemaah haji biasanya berapa hari di sana?
Ada yang 25 hari ya, ada yang 40 hari, ada yang mungkin 20 hari. Biasanya kalau sudah dekat kepulangan itu akan diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah besok kita berangkat ke airport. Tolong tasnya diletakkan di depan pintu jam 9. Kita mau naik bus jam 12. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu malam hari? Jamaah mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Udah jam 11, Anda harus melanjutkan perjalanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.